Halo sedulur, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang pabrik gula yang terbengkalai yang berada di Kalibagor. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Bagi warga Banyumas tentunya sudah tidak asing dengan pabrik gula yang satu ini. Pabrik gula yang terletak di kawasan Kalibagor ini merupakan salah satu perusahaan yang didirikan oleh Belanda dan termasuk pabrik yang terbesar di kawasan Banyumas. Pabrik gula Kalibagor ini berdiri pada tahun 1839 dan pabrik ini merupakan pabrik yang paling lama operasinya dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang lain yang berada di kawasan Banyumas. Pabrik Kalibagor ini terdiri atas area pabrik utama, rumah jabatan bagi para Belanda, dan juga ada rumah pegawai para pribumi. Selain itu juga terdapat jalur sepur yang mengangkut tebu-tebu di area Kalibagor. Sampai Purbalingga dan Baturaden pun dilintasi oleh jalur sepur yang mengangkut tebu-tebu ini yang digunakan untuk membuat gula tersebut. Namun setelah sekian lama beroperasi, pada tahun 1996 pabrik ini ditinggalkan begitu saja. Maka dari itu, banyak sekali misteri-misteri yang terdapat di pabrik gula pasir tersebut. Bangunan pabrik yang terlihat luas, besar, kini mulai rapuh termakan oleh usia. Sehingga pabrik tersebut dikelilingi oleh banyak rerumputan dan ilalang yang membuat hawa mistis bagi setiap orang yang melewati area tersebut. Sebelum pabrik Kalibagor ini berhenti, pabrik ini sempat dijarah oleh masyarakat sekitar. Menurut cerita yang beredar, semua orang yang mencuri dari tempat ini tidak ada yang selamat. Berbagai kemalangan menimpa nasib-nasib mereka seperti sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Menurut cerita dari warga setempat, pabrik gula Kalibagor ini merupakan pabrik yang sangat ramai. Karena pada waktu itu, daerah Kalibagor merupakan kota industri yang sangat ramai melebihi dari daerah Purwokerto. Selain itu, di daerah tersebut juga terdapat pabrik-pabrik lain seperti pabrik tepung tapioka dan pabrik-pabrik lain yang berada di utara pabrik gula Kalibagor ini. Pabrik gula Kalibagor ini terletak di Jalan Utama, Sokaraja, Banyumas. Letaknya berdekatan dengan kompleks perumahan Belanda pada masa dulu. Penerangan yang minim dan cerita-cerita mistis menambah kesan horor, sehingga sering membuat masyarakat merasa takut melewati jalan di depan pabrik pada saat malam hari. Meskipun pabrik ini sudah direnovasi dan dialihfungsikan menjadi pabrik garmen, namun cerita mistis masih melekat di pikiran masyarakat. Di dalam kompleks pabrik ternyata terdapat beberapa kuburan yang menurut masyarakat sekitar merupakan kuburan khusus untuk orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda yang dikuburkan di dalam pabrik itu merupakan pegawai-pegawai yang bekerja di pabrik gula tersebut. Menurut kesaksian masyarakat yang pernah menguji nyali di pabrik tersebut, mereka pernah melihat noni Belanda di sekitar tempat tersebut. Hal ini pun menarik perhatian masyarakat yang berada di luar Purwokerto. Beberapa dari mereka mencoba untuk merasakan langsung sensasi berada di dalam pabrik gula tersebut pada saat malam hari. Bangunan asli peninggalan pada zaman Belanda ini sudah terdaftar dalam salah satu cagar budaya Kabupaten Banyumas. Dalam foto yang diambil pada tahun 1920 sampai 1929 di dalam kuburan Belanda itu, tampak bahwa di sana terdapat 11 kuburan. Namun pada tahun 2012 sampai 2013 kuburan tersebut hanya menyisakan 8 yang masih terlihat dan hanya 4 yang bisa dibaca nisannya. Di antara kuburan-kuburan Belanda tersebut terdapatlah sebuah kuburan yang bertuliskan Edward Kok. Edward Kok adalah sang pendiri pabrik gula Kalibagor tersebut. Ayah dari Edward Kok adalah sebuah kapten kapal layar asli Inggris yang meninggal dan dimakamkan di Calcutta, India. Nah, Edward Kok ini menikah dengan seorang ratu yang bernama Maria Magdalena Wolzowiecka pada tanggal 17 Maret 1830. Pada kala itu mereka menikah di Surabaya dan dikaruniai seorang anak bernama Maria Magdalena Cook yang menikah dengan Christopher Theodorus Thorop
yang merupakan seorang asisten Presiden Sambas Kalimantan dan kemudian bekerja di Departemen Pertahanan di Bogor. Selain sejarahnya tersebut, ada kisah lain di balik pembangunan pabrik gula Kalibagor, yaitu orang-orang yang bekerja di sana merupakan orang-orang pribumi. Cerita lain dari pabrik gula Kalibagor ini, selain memiliki sejarah yang panjang, juga memiliki kisah mistis yang lain. Di antaranya adalah ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika melewati jalan di depan pabrik tersebut, mereka sering mendengar suara-suara minta tolong, suara orang menangis, atau bahkan ada juga yang pernah melihat penampakan di depan area pabrik tersebut. Diduga arwah-arwah tersebut berasal dari orang-orang yang pernah menjarah pabrik tersebut dan kemudian mereka meninggal begitu saja. Pernah suatu ketika ada seorang yang melewati depan pabrik gula tersebut menggunakan motor. Pada saat itu dia pulang larut malam dan dia itu sendirian. Sampai suatu ketika dia melewati jalan di depan pabrik tersebut, dia pun merasakan mencium bau aneh yaitu amis yang sangat kuat. Tidak selang begitu lama, motor yang dia kendarai pun terasa sangat berat. Dan ternyata, ketika dia melihat ke belakang melalui spion, dia melihat sosok putih, berambut panjang, dengan muka yang rusak, sedang membonceng di belakangnya. Menurutku creepy banget itu sih pasti. Ada kisah lain juga tentang beberapa pemuda yang mencoba menguji nyali di situ. Lalu kemudian, pada saat uji nyali itu dimulai, di tengah malam, mereka mendengar suara orang menangis di dalam gedung tersebut. Kemudian salah satu dari mereka melihat sosok tinggi hitam dengan mata yang menyala menghampiri mereka. Seketika mereka pun berlari keluar gedung dan mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya salah satu dari mereka kesurupan. Bagaimana menurut Anda yang pernah melewati atau mungkin pernah juga masuk ke dalam pabrik gula yang berada di Kalibagor ini? Apakah Anda punya pengalaman atau Anda merasakan sesuatu di sana? Demikian beberapa penjelasan tentang pabrik gula yang berada di Kalibagor ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Bye-bye.